Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya pemilih Prabowo. Saya tidak tahu kamu itu advokat, preman, atau centeng. Tapi yang jelas kamu berada di pihak yang saat ini menjadi musuh banyak orang. Jadi kalau sekarang kamu menanggapi apa yang disampaikan oleh Jenderal Sunarko, kamu harus tahu diri. Kamu itu siapa? Dan pernyataan Jenderal Sunarko itu ditujukan kepada siapa? Kok tiba-tiba kamu marah? Kalau kamu seorang lawyer, kalau kamu seorang advokat, tidak begitu caranya. Caranya tidak terus ngomong, hai kumis tebal atau apalah, seolah kamu dengan tidak beradab. Kamu tuh tidak ada apa-apanya di hadapan rakyat. Ayo kita jalan bareng. Saya sandingkan kamu dengan Jenderal Sunarko. Nggak ada nilainya kamu itu hanya sampah. Mulut kamu itu mulut sampah. Jenderal Sunarko tidak menunjukkan pada kamu. Berbicara Jenderal Sunarko tidak menyebut nama kamu sama sekali. Kamu boleh membela, misalkan Gibran, Jokowi, dan sebagainya, boleh, itu hak kamu. Tapi dalam batas-batas pembelaan yang wajar. Tidak keluar dari materi. Jenderal Sunarko itu menyampaikan sebagai rakyat. Kenapa mesti kamu katakan, hai kumis tebal, Sunarko, aku tidak takut, kami tidak takut kepadamu. Loh, memangnya Jenderal Sunarko itu kapan teror kamu, nakut-nakuti kamu? Memangnya kapan Jenderal Sunarko mengancam kamu? Tidak ada sama sekali. Jenderal Sunarko itu mengeluarkan statement pernyataan berhubungan dengan kamu. Tetapi kamu masukkan seolah-olah itu permasalahan pribadi kamu. Dan ini membuat saya sebagai seorang advokat juga malu melihat cara-cara kamu itu. Maka kamu saya ingatkan sebagai rekan. Bersikaplah profesional. Jangan seperti itu. Seolah-olah kamu itu segalanya seolah-olah yang kamu pandang itu musuhmu selalu menggunakan otot. Jenderal Sunarko itu menggunakan otak, menggunakan jalur resmi melalui DPR. Pernyataan-pernyataannya pun juga sesuatu hal yang resmi, yang masuk logika. Tidak petentang-petenteng seperti kamu. Apa kamu tidak lupa? Kamu itu seperti niradab, tidak punya adab terhadap orang tua. Nggak ada apa-apanya kamu dengan Jenderal Sunarko. Jenderal Sunarko itu mempertaruhkan nyawa. Begitu dia masuk tentara, dia sudah menggadaikan nyawanya untuk negeri ini, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang kamu perbuat atas negeri ini? Nggak ada sama sekali kamu. Kamu itu nol. Kamu itu hanya mau minta maaf saya ngomong apa adanya, bahwa kamu itu ngomong karena uang. Bukan karena suara hati murni. Bukan karena suara-suara yang berkembang di depan. Maka jangan kamu gunakan arogansimu. Gunakan otakmu. Oh ya, saya menanggapi seseorang seperti ini bagaimana ya? Kalau kamu sebagai seorang lawyer, jawab secara jujur. Secara profesional. Misalkan setidaknya kamu, apa yang disampaikan oleh Jenderal Sunarko saya hormati, tapi semuanya mekanismenya itu adalah ada aturannya. Lakukan upaya-upaya sesuai dengan aturannya. Kita hormati dan sebagainya. Bukan terus nantang, tidak ada takut. Loh, memangnya Jenderal Sunarko nantang kamu? Tersangka gitu. Yaitu bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu kan di paling terakhir gitu. Jadi mau dia ngaku, mau dia nggak ngaku, tapi kalau unsurnya sudah terpenuhi, alatnya sudah mencukupi yang di atas tadi, kayak keterangan saksi, bukti petunjuk, bukti surat, keterangan ahli, ya sudah. Mau ngaku, mau nggak ada urusan gitu. Berarti kalau udah naik sidik udah pasti ada tersangka yang bakal
kena ya Pak ya. Ya, kalau udah naik sidik itu 99% itu pasti akan ada tersangka. Jangan 99% Pak, 1 triliun% Pak. 1 triliun% kita meyakini gitu. Tapi juga boleh juga ya. Bapak, bentar. Tapi boleh juga. Bapak-bapak jangan jangan ketawa. Ntar lo lepas lagi bentar. Bapak-bapak, tolong tertawanya kondisikan. Nanti ada yang kejang-kejang sama kelojotan. Ya, Bang. Misalnya ada penetapan tersangka, pihak yang membela mengatakan bahwa itu kan baru tersangka, belum tentu bersalah. Ya boleh-boleh saja, kan gitu. 11.000% Pak, palsu. Otak kamu yang palsu. Enggak, istilahnya kalau kayak gini perlu dijawab mau palsu mau enggak ada urusan, yang penting orang yang menuduh palsu harus dipenjara gitu aja kan. Ya, dia kan bilang 1000% palsu kan, dia nggak pernah sekolah, Queen. Tapi yang paling lucu Dia kan gini nggak loh pernah ya. sekolah, jadi mana tahu mana asli mana palsu. Yang paling lucu ya, kan mereka bilang, saya yakin 1000% ijazah Jokowi asli, katanya. Ijazah saya Jokowi palsu, katanya. Kalau memang asli, tunjukkan dong. Terus saya tanya kan, kamu percaya ijazahnya SBY asli? Percaya, katanya. Kamu pernah lihat? Enggak. Sama aja kan, kalau memang ijazah Pak Jokowi harus ditunjukkan, ya ijazah Pak SBY juga dong ditunjukkan. Jangan milih-milih gitu loh. Kenapa hanya Jokowi? Itu ditanyakan juga terhadap Roy Suryo kemarin di Forum Keadilan. Kalau mungkin udah ada yang nonton ya. Itu ditanyain sama Pak Indra Giri. Itu Pak Indra Giri itu seolah-olah berpihak ya. Tapi pertanyaannya itu sepertinya menjebak Roy sendiri gitu. Terjebak dia Pertanyaan itu pertanyaan terjebak gitu. Ya. Pertanyaannya itu menjebak semua sebenarnya pertanyaannya, tapi seolah-olah karena Bung Indra Giri ini bukan orang bodoh ya, dia tahu hukum gitu, tahu dia. Cuman karena dia kebetulan jadi host, jadi dia ingin coba mengarahkan gitu. Pertanyaan itu disampaikan ke Roy. Nah, kalau misalkan kenapa pelurunya hanya Pak Jokowi, kenapa nggak ke Pak SBY, Pak JK, Bu Mega dan segala macam? Roy kelabakan di situ menjawab, Pak SBY asli, saya tahu dia nggak perlu diragukan karena urusan IPP. Udah pernah ngeliat ijazahnya Mas? Udah, katanya gitu. Nah terus Pak JK ya inilah gini-gini, nggak bisa nggak jawab. Bu Mega terus gimana? Pak Mahfud Amin, ya kan dia juga udah profesor ya. Untuk apa dipertanyakan? Udah profesor? Oh gitu. Ya kan aneh aja jadinya gitu. Agak lain ya. Ada tamu itu, ada Bang Media Kebangsaan. Sapa dulu nih Mbak Scorpio Girl dan Ruang Kebangsaan, welcome. Dapat dulu Mbak Scorpio dulu. Gimana pendapatnya Mbak tentang gugatan di PN Solo ini gugur? Gimana? Kayaknya salah naik nih Mbak Scorpio nih. Ya, Bang Media Kebangsaan, selamat malam. Udah lama nggak ketemu ini. Iya. Media Kebangsaan gimana? Iya, terima kasih Bang Lugi, Mbak host ini, Mbak Queen. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang belum membaca putusan pengadilan PN Surakarta ya. Saya memang belum membaca, tetapi kelihatannya arahnya tidak diterima dan tidak berwenang gitu ya. Pada pokoknya seperti itu ya, Bang. 3 poin, ada 3 poin. Ya, yang pertama adalah mengabulkan permohonan eksepsi konteks tergugat. Yang kedua, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara itu, dan yang ketiga memberi beban biaya pengadilan 506.000 kepada penggugat.
Oh, ya, ya kalau sudah, ya memang tidak berwenang, Mas. Bilang, mau apa? Kalau kita bicara formal ya tidak berwenang. Ngapain PN Solo kemudian ini yang gugat siapa ini, Bang? Sebentar, saya tanya dulu. Kemarin itu yang gugat kan Dr. Muhammad Taufik. Terus kaitan dengan antara penggugat dengan tergugat apa? Kalau gugatannya kan perdatanya kan dia ambilnya di PMH, Mas. Perbuatan melawan hukum. Pasal 1365. Oh, pidana ya berarti ya? Perdata. Oh, perdata. Perdata itu kan ada Perbuatan dua. melawan. Lah, terus kalau perdata kaitan antara penggugat dengan tergugat ini apa? Nah, makanya kalau dia penggugatannya perdata tentang perbuatan melawan hukum, di situ kan dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum itu setidaknya bahwa seseorang itu pernah merusak barang orang lain tanpa izin yang sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian, ya betul, ya. Kan begitu. Ya. Nah, jadi di sini kan tidak ada bahwa Pak Jokowi merusak atau merugikan orang lain. Sebentar, Bang. Sebentar, saya mau tanya nih. Ya, monggo, lanjut. Saya mau tanya ini. Penggugat ini backgroundnya apa? Lawyer, sarjana hukum atau apa ini? Kalau Dr. Mahfud MPK ahli pidana, lawyer. Lawyer? Ya. Loh, lawyer kok nggak tahu ya? Ya tahu Bang, tahu. Apalagi Pak Muhammad Taufik ini kan dulu pernah mau dijadikan penasihat hukumnya Pak Jokowi. Enggak, maksudnya begini loh. Lawyer kok nggak tahu bahwa dia tidak ada kaitan hukum dengan tergugat gitu loh. Nah, itu nggak tahu. Kan jadi aneh. Mungkin kan tahu, tapi makanya kemarin tuh saya juga diserang bahwa saya mengatakan gugatan ijazah palsu kok digugat perdata ya tidak akan diterima. Gugatan ijazah palsu kok di PTN ya tidak berwenang. Itu kan saya diserang tuh Bang. Iya, nggak apa-apa. Diserang itu sebuah resiko, Bang. Tapi ya kebenaran konstruksi hukum ya harus disampaikan apa adanya. Nggak apa-apa, Bang. Itu wajar. Kemarin pagi belum jam 2 itu kan saya juga menyampaikan kepada teman-teman itu gugatan Solo dalam minggu-minggu ini itu kalau nggak minggu depan akan ada putusan minimal tidak dapat diterima atau NO menerima permohonan tergugat eksepsi kalau eksepsi betul ya Pak, saya sudah memprediksi dari dulu Bang. Cuma saya itu herannya ini kan sebenarnya bukan mencari sebuah kebenaran hukum ya Bang, tetapi menurut saya cari panggung aja kalau ini Bang. Kayaknya ya gitu. Nah, kalau cari panggung aja ya. Lebih tepatnya usil Bang. Usil. Iya. Ya, cari panggung aja. Makanya begini Bang, gugatan perdata itu kan ada dua, ada wan prestasi sama PMH perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi pasalnya 1238. Kalau PMH 1365. Nah, 1365 ini unsurnya harus tidak perlu ada perjanjian, merugikan orang lain secara melawan hukum. Contoh kasus merusak properti orang lain tanpa izin yang sehingga menimbulkan kerugian. Betul, kan itu. Betul. Kalau saya lihat di sini Pak Jokowi kalau digugat perbuatan melawan hukum kan tidak ada. Nah, kalau wan prestasi pasalnya kan 1238. Hubungan hukumnya adalah harus ada perjanjian sebelumnya, lalai dalam melakukan perjanjian, tidak membayar hutang sesuai perjanjian, akibat hukumnya harus diganti rugi untuk pembatalan memenuhi perjanjian tersebut, kan begitu. Dua-duanya tidak ada. Enggak ada semua ya itu ya. Bang Lugi sudah baca ya. Kalau saya kan memang belum baca ya Bang. Tapi sebenarnya kalau kita beracara di sebuah pengadilan itu sebenarnya tidak sesederhana itu Bang. Hubungan hukum pun kita berhubungan dengan hukum pun antara ada hubungan hukum pun itu bisa ditolak juga karena harus kemudian kita berhadapan dengan regulasi juga undang-undang entah itu permen itu rumit Bang dan tidak sederhana itu. Maka ini tapi gini Bang, yang pertama untuk kabar Solo ya, bahwa Dr. Muhammad Taufik akan melakukan banding dalam waktu 14 hari. Terus yang kedua akan memperbarui gugatan, akan menggugat lagi. Yang digugat adalah 3. 1 Pak Jokowi, 2 KPU, 3 UGM,
dia adalah hubungan hukumnya dia akan mengatasnamakan perwakilan publik. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi akan mendaftarkan perkara baru lagi. Oke. Oke. Oke, guys. Oke. Oh, nggak apa-apa itu, hadapi aja nggak Iya, masalah. itu baru dengar Pak, itu tadi saya baru dengar dia diwawancara oleh Kompas ya kalau nggak salah ya. Iya. Tadi iya baru dengar. Dia akan buat Pak Taufik ini bakal bikin aduan baru, laporan baru, gugatan baru ya atas nama Pak Jokowi, UGM sama KPU gitu. Ya. Publik ya. Mengatasnamakan publik ya, Bang? Ya, mengatasnamakan Oke. perwakilan publik ya. Mengatasnamakan publik. Terus kaitan dengan Pak Jokowi yang sebagai warga negara biasa yang saat ini menjadi warga negara biasa apa, Bang? Kalau Ya, yang jelas begini aja cara menanggapi. Kalau walaupun mengatasnamakan publik, ketika tidak ada unsur Pak Jokowi merugikan itu tadi, kalau perbuatan melawan hukum ya tidak akan diterima kita. ya prediksi saya ya memang tidak akan diterima. Dia tapi kan akrobat, Bang, ini nanti kan dia berteatrikal kan begitu. Gitu. Nggak apa-apa, biarin. Biasa. Mas, itu keduanya Mas media kebangsaan bahwa kasus Polda Metro Jaya sudah naik sidik. Oh, sudah naik sidik ya? Naik Oh iya, sidik. sebentar lagi kalau gitu. Ya, tinggal tunggu aja. Tunggu kalau sudah naik sidik. 5 laporan dan 1 laporan Pak Jokowi dijelaskan pasal-pasalnya itu dari sidik menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Oke. Ya, Mas Kebangsaan kan juga tahu kalau kalau sudah naik sidik berarti akan keluar SPDP. Keluar SPDP pasti ada tersangkanya kan gitu. Ya, tapi ini pelajaran berharga, Bang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma begini, Bang. Saya itu menilai dari ini agak deviasi aja ya, Bang, ya, melebar ya. Saya menilai dari isu-isu ini kok tidak ada yang produktif ya. Kok isu yang digoreng kok dari mereka kok receh semua. Ini prihatin, membuat saya sangat prihatin. Kenapa masyarakat digiring untuk kemudian memperhatikan hal-hal yang tidak substansial di dalam menghadapi tantangan berbangsa dan bernegara, malah ngurusin ijazah, ngurusin pemakzulan. Saya dengar juga ini tadi dari profesor siapa tadi, saya lupa tadi, yang saya dengarkan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu waktu itu harusnya melakukan sidang untuk menetapkan presiden dan wakil presiden begitu. Ini kan lucu kalau hal-hal seperti ini kan keluar dari pakem metodologi Ya keilmuan. satu itu, keduanya kalau MK menyidangkan mengesahkan ya sudah mempar dari 3 kewenangan MK, di mana kewenangan MK adalah menyelesaikan sengketa pemilu, menyelesaikan sengketa antar lembaga dan membubarkan partai politik. Kan begitu? Betul. Menguji judicial review. Ya, itu loh, Bang. Kenapa seorang profesor